Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai XRP. Kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama @xempire. Jadi dalam dunia politik di Amerika Serikat, perdebatan mengenai regulasi kripto ini semakin intensif seiring meningkatnya adopsi aset digital di seluruh dunia, teman-teman. Jadi salah satu sorotan terkini adalah pertarungan antara John Edison dan Senator Elizabeth Warren dalam pemilihan Senat Massachusetts, teman-teman. Jadi ini ada pemilu DPR yang ada di Amerika Serikat. Di antara isu-isu yang diperdebatkan, pandangan mereka mengenai kripto menjadi titik sentral dengan Warren yang dikenal atas sikap anti kripto yang kuat, sementara Deaton mengambil posisi sebaliknya, mendukung inovasi dan teknologi baru di sektor ini. Jadi pertarungan politik ini bukan hanya soal perbedaan pandangan, tetapi juga tentang masa depan kripto di Amerika Serikat, khususnya terkait bagaimana regulasi akan mempengaruhi pasar kripto secara global, teman-teman. Jadi dalam sebuah debat baru-baru ini, Dayton menantang pandangan Senator Warren yang dinilai inkonsisten. Menurutnya, Senator Warren ini berubah sikap dari sebelumnya berkolaborasi dengan CEO JP Morgan yang bernama Jamie Dimon yang secara terang-terangan menginginkan Bitcoin dilarang, hingga saat ini menyatakan tidak memiliki masalah terhadap perdagangan kripto. Jadi Dayton memanfaatkan kesempatan ini untuk menyoroti pentingnya inovasi dalam teknologi, terutama dalam sektor kripto yang sedang berkembang pesat. Jadi baginya, melarang aset digital berarti mengekang peluang pertumbuhan dan kemajuan teknologi di Amerika Serikat. Jadi jika Dayton menang dalam pemilihan DPR atau Senat ini, hal tersebut dapat membawa angin segar bagi pasar kripto, mengingat dukungannya yang kuat terhadap sektor ini, teman-teman. Sementara di sisi lain, Senator Warren pada tahun 2023 itu memperkenalkan Digital Asset Anti-Money Laundering Act, sebuah undang-undang yang bertujuan untuk menerapkan regulasi bergaya perbankan pada pasar kripto. Rancangan undang-undang ini jika disahkan akan memberikan aturan yang sangat ketat pada aset digital, teman-teman. Dan hal ini berpotensi membatasi adopsi kripto yang ada di Amerika Serikat. Jadi rancangan undang-undang ini juga menyoroti kolaborasi Warren dengan industri perbankan, khususnya dengan American Banker Association yang dilaporkan turut andil dalam penyusunan undang-undang tersebut. Jadi hal ini menegaskan aliansi kuat di antara Warren dan perbankan konvensional dalam melawan adopsi kripto, teman-teman. Bersamaan dengan itu, Jamie Dimon, CEO dari JP Morgan, mengeluarkan pernyataan di Capitol Hill dengan nada keras terhadap dunia kripto. Menurut Dimon, jika ia menjadi pemerintah, ia akan menutup industri kripto, teman-teman. Namun sikap anti kripto dari Senator Warren dan Dimon ini berlawanan dengan tren yang mulai bergeser di Capitol Hill. Jadi kedua kandidat Presiden Amerika Serikat, baik dari Partai Republik maupun dari Partai Demokrat, telah menyatakan dukungan terhadap aset digital dalam berbagai derajat, dan ini membuat kubu anti kripto seperti Warren berada di posisi yang tidak nyaman, teman-teman. Jadi hal ini mengindikasikan bahwa jika kandidat pro kripto terpilih sebagai presiden, maka posisi Warren dan pihak-pihak anti kripto lainnya akan semakin sulit, terutama dalam upaya mereka untuk membatasi adopsi kripto. Nah, sekarang dengan adanya perdebatan politik dan itu akan berdampak terhadap kebijakan SEC ke depan, teman-teman. Jadi kita akan lihat
apa dampaknya terhadap pergerakan XRP pada hari ini. Karena sampai hari ini kita lihat ini belum jelas apakah SEC akan mengajukan banding atau tidak jadi, teman-teman. Karena kalau SEC banding itu semakin lama kasusnya berlangsung, tetapi kalau tidak jadi banding, ada potensi bahwa XRP akan mengalami kenaikan harga yang signifikan, teman-teman. Oke teman-teman, apapun itu pertempuran di antara Dayton dan Warren, di antara dua calon anggota dewan yang ada di Amerika Serikat yang berbicara tentang regulasi kripto, kita akan melihat pergerakan XRP pada hari ini, teman-teman. Jadi kita lihat dalam 24 jam terakhir XRP mengalami kenaikan sebesar 1,12%, diperdagangkan di angka 0,525 US dollar per satu token XRP. Kemudian untuk market kapitalnya masih menempati peringkat ke-7 di Coin Market Cap, berada di angka 29,83 miliar US dollar. Kemudian untuk volume 24 jamnya mengalami kenaikan sebesar 26%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi jual beli XRP di angka 1 miliar US dollar, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP pada hari ini? Kita akan cek, teman-teman, menggunakan indikator teknikal. Namun seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian XRP, silakan lakukan dior dan lakukan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing, teman-teman. Jadi saya di sini hanya berbagi pandangan yang sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, teman-teman. Jadi jangan diikuti. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bermain di dunia kripto, selalulah berupaya untuk menjadi diri sendiri, teman-teman. Jadi jangan terpengaruh oleh siapapun. Boleh kita melihat pandangan orang, tapi itu hanya sekedar untuk menjadi referensi tambahan. Oke teman-teman, kalau kita lihat di sini tanggal 20 Agustus telah terjadi golden cross. Jadi trennya dari XRP ini masih tren up, teman-teman. Dan saya kemarin juga kembali melakukan pembelian XRP karena saya masih optimis terhadap XRP ini. Ditambah lagi mudah-mudahan ini siapapun yang terpilih itu akan pro kripto, teman-teman. Karena kalau saya melihat sepertinya untuk Ripple sebagai perusahaan yang mengeluarkan koin XRP ini malah menjadi bandar dari Kamala Harris, teman-teman. Jadi kalau Kamala Harris menang, kemungkinan dia akan merasa hutang budi dengan Ripple. Dan kalau misalkan Donald Trump yang menang, Donald Trump juga berjanji akan memecat Gary Gensler. Jadi siapapun yang menang, kita berharap itu dua-duanya akan pro terhadap Ripple XRP, teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya apakah saat ini saat yang tepat Mas untuk melakukan pembelian, maka menurut pendapat saya saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian karena ini sedang koreksi, sementara trennya adalah tren kenaikan. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.